Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min amri. Kullu qawlin amtana ya salamu alaikum wa ibadai amadana min ila sifatu wa quwwati yasin wa ila yatali wa tali yasin sa'ud berada min al-Qur'ani aw hadis wal ijma'ul qiyas la yuhiru ilma bin natijah illa idza ju'ila qadamatan wa tiqatan khawasa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa tu'in walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur bila sama-sama panjatkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini senantiasa mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para asatidil kiram yang saya hormati, juga para pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin dari jajaran DKM serta staf-stafnya, strukturnya, juga ada para tamu dari jemaah luar. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Biasanya kalau datang tamu teh membawa dosa, pulang teh membawa dosa. Kita harus merasa senang ketika kedatangan tamu. Jangan kedatangan tamu teh ini mah seolah-olah sebenarnya itu padahal mah kita fadilah memuliakan tamu, yaitu bisa luar biasa. Termasuk salah satunya ketika mereka pulang itu membawa dosa-dosa kita, bukan untuk mereka dibuang di laut gitu. Mudah-mudahan ya itu ini juga salah satu motivasi kita dengan melihat tata cara ibadah saudara kita. Insya Allah kita tergugah, kita terenyuh, ingin terus menambah semangat di dalam ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dilanjut kepada bahasan kitab Nasul Ibad. Wal maqalatus sadisatu wassalasuna. Maqalah yang ke-36. Allah Ta'ala ila Dawud alaihi salam. Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam di dalam kitabnya, di dalam kitab Zabur. Mana wahyunya yang diberikan Allah kepada Nabi Daud? Innal aqilal hakimah la yakhlu min arba'i sa'atin. Sesungguhnya orang yang berakal, al-hakimah, orang yang berilmu, yang sempurna keilmuannya, ay kamilal ilmi, la yakhlu min arba'ati sa'atin, tidak akan pernah meninggalkan atau tidak akan pernah kosong daripada 4 waktu ataupun 4 saat. Jadi yang 24 jam teh jangan pernah ditinggalkan 4 waktu, 4 saat. Itu berarti yang 24 dibagi 4
ada 4 waktu, ngambil dari 24 jam gitu. Digunakan untuk apa? Yang pertama, sa'atin yunaji biha rabbahu, sesaat ataupun satu waktu dipakai munajat di dalam waktu tersebut rabbahu, terhadap Tuhannya, bidzikrihi, dengan mengingatnya, mengingat Allah, wa tilawati kalamihi, dan membaca kalam-kalam Allah, wa syikayatil hali, dan bercerita atau mengungkapkan perasaan kita, tingkah kita indahu, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk orang yang berakal, yang sempurna keilmuannya, maka jangan pernah meninggalkan 4 waktu. Yang pertama, harus punya waktu yang dipakai munajat. Artinya munajat di sini selain daripada sholat fardu, yaitu harus punya waktu dipakai munajat kepada Allah dengan cara banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca kalam-kalam Allah, Al-Quranul Karim, banyak bercerita, bolehlah mengatakan sesuatu kehidupan kita di hadapan Allah secara sendiri, itu berarti yang pantas dipakai munajat seperti ini, berzikir, mengingat Allah, yaitu waktunya berarti harus ada di waktu ketika mereka sedang nyenyak dengan tidurnya. Kapan? Malam hari. Itunya ada yang disebut dengan sholat qiyamul lail, sholat malam hari, yang memang dilakukan sebelum kita tidur. Itu artinya tidak didahului dengan tidur, itu qiyamul lail, walau rakaatani, walaupun 2 rakaat, ataupun ada yang disebut dengan tahajud, itu harus didahului dengan tidur, gitunya. Bagi mereka yang merasa dirinya apa namanya ingin bermunajat kepada Allah, maka gunakanlah waktu di mana orang lain sedang nyenyak dengan tidurnya. Di dalam kitab Muawanah, bagi mereka yang terbiasa bangun malam ataupun qiyamul lail, baik itu tahajud maupun qiyamul lail, sholat yang sebelum tidur, setelah berarti ada di tengah malam hari, maka orang tersebut akan dibersihkan daripada sifat-sifat yang tercela. Yang pertama juga akan dibersihkan daripada jenis semua penyakit johir. Jadi ternyata gampang untuk menangkal tarodud, menangkal penyakit-penyakit johir penyakit badan termasuk COVID. Perbanyak, rutinkan istiqomah sholat malam hari. Kenapa? Yaitu termasuk tempat di mana Allah membukakan rahmatnya kepada semua hambanya yang mau bermunajat di tengah malam hari. Bertebarannya malaikat segala macam di situ adanya. Itu usahakan, jangan pernah, tidak pernah, jangan pernah selama hidup tidak pernah melakukan yang namanya tahajud, qiyamul lail, gitunya. Allahu Akbar, bersih daripada sifat riya. Mau riya di hadapan siapa? Malam hari jam 2 istri dia lagi tidur, apalagi orang lain nggak ada, cuma ada jin doang paling gitu. Jauh dari sifat-sifat yang memang ibadah tertuju kepada yang lain. Kalau waktu rame kita sholat sunat itu perasaan susah
bersihkan susah weh gitu. Mau sholat terus-terusan umpamana 2 rakaat di masjid, banyak orang kalau enggak melakukan disangka nanti. Sebenarnya kan ada yang disebut dengan hakikat rianya. Hakikatnya ria itu tidak jadi melakukan ibadah karena banyak orang lain atau takut disebut rajin, akhirnya nggak jadi, itu ria. Kalau ibadahnya pengen dilihat orang, itu bukan dia, itu syirik. Jadi ketika kita melakukan sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah ya, di banyak orang, ketika banyak orang kita sulit bersih nanti. Makanya jalan satu-satunya munajat untuk membersihkan jiwa kita, bersihnya ibadah mulus, kholis, bersih hanya semata-mata karena Allah, itu jalan satu-satunya tengah malam ketika orang tidak ada, malam hari bersih. Yaitu dulu waktu pesantrennya, alhamdulillah saya pernah rajin tahajud waktu pesantren gitu. Nggak tahu lah, mungkin karena lapar gitunya. Jadi di pesantren karena memang dulu bukan pesantren modern, pesantren salaf gitunya, ortodok, dan memang bawaannya itu lapar terus karena memang biaya pas-pasan, bawaannya lapar terus. Malah ditambah tekanan dari guru, kurangi banyak makan gitu, kurangi makan. Akhirnya bentar-bentar bangun, bukan mau tahajud, lapar. Akhirnya cari ke tempat masak, nggak ada apa-apa, cari ke sana sini nggak apa-apa. Akhirnya cari wudhu itu kepaksa. Gitu udah makanan nggak ada, kita wudhu aja, sholat gitu ya. Gitu. Walaupun seperti itu awalnya, kalau udah terbiasa nanti bakal biasa gitu ya. Nah, ketika Allahu Akbar itu kebayang keagungan Allah tidak ada yang terlihat di malam hari, hanya terkecuali ketika kalimat Allahu Akbar diangkatnya tangan itu benar terasa gitu keagungan Allah. Ustaz, saya sering tahajud tapi nggak kerasa, keras berarti hati keras hatinya. Ada yang bisa menimbulkan kerasnya hati yaitu apa? Terlalu bersungguh-sungguh di dalam urusan yang udah dijamin Allah, leha-leha dalam urusan yang diperintahkan Allah. Itu mininti masil basirati min kade apa ya di dalam kitab hikam. Salah satu yang bisa membutakan hati kita, menggelapkan hati kita, yaitu kesungguhan kita terhadap sesuatu yang udah dijamin. Leha-leha santainya kita, tidak sungguh-sungguh pada sesuatu yang justru diperintahkan. Kalau kita urusan dunia sibuk banting tulang sekuat tenaga, kalau urusan akhirat dah santai gitu. Itu bisa ditandakan bahwa orang tersebut gelap hati nanti. Gimana caranya? Maka banyaklah berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya ketika di dalam munajat di tengah malam hari kepada Allah. Wasa'atin yuhasibu biha nafsahu. Yang kedua, harus punya waktu yang dipakai muhasabah, introspeksi, ngitung diri kita di hadapan Allah sampai mana. Jangan terlalu banyak ngitung duit, ngitung diri kita selama kita dilahirkan sama Allah sampai usia sekarang masih banyak amalkah atau masih banyak dosakah? Langsung akui oleh diri kita terlalu banyak dosa, lebih banyak dosa daripada amal. Kenapa harus mengaku seperti itu? Karena supaya menimbulkan semangat untuk terus beramal. Tapi ketika terpikirnya perasaan saya tiap hari sholat sunat, tiap hari sodako, berarti masih berpikir masih banyak amal,
maka tidak akan semangat melakukan amal selanjutnya, karena masih terbayang amal kemarin masih ada, sedangkan kemarin perasaan belum disebut sama panitia itu kan kemarin dulu udah itu kemarin belum ditulis udah minta lagi. Orang yang terus-terusan mengungkit amal seolah dirinya sudah banyak melakukan amal, maka akan berhenti untuk melakukan amal selanjutnya, akan berhenti untuk melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bi ayatu ba'amalahu wa rakatihi lailatahu lailan wa naharan fi. Kita harus banyak menulis, kata ulama di sini, mana amal kita, mana dosa kita. Tentunya yang harus diakui kita terlalu banyak dosa. Intinya orang yang paling tidak pernah berdosa sealam dunia hanya baginda Nabi, karena memang maksum, tidak pernah jatuh kepada kesalahan walaupun hanya setitik. Tapi pengakuannya di hadapan Allah itu mengaku diri paling banyak dosa. Baginda Nabi, buktinya mana? Kita sholat sampai bengkak kakinya. Ya Rasulullah, kan engkau udah ada jaminan sama Allah, udah dijamin masuk surganya sama Allah, dijamin tidak akan pernah berdosa aja sama Allah. Tapi kok teman-teman kita sholat sampai bengkak, 1000 rakaat segala macam. Afala aku abdan syakur. Emang nggak boleh saya ingin menjadi hamba yang bersyukur? Tanda orang yang bersyukur seperti itu berarti merasa dirinya lemah, merasa dirinya rendah. Orang yang paling tinggi itu gitu kan ibadah memohon ampun kepada Allah. Itu munajatnya ketika kita ibadah leha-leha, tidak ada peningkatan, biasa-biasa, rawatib kadang-kadang ketinggalannya, muakannya kadang-kadang tidak mau gitu. Tapi perasaan diri itu tidak ada pengakuan sama sekali tentang kesalahan. Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara. Maka ucapkanlah, kata Rasulullah, saya banyak mengucapkan faqul itu kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu maha mengampuni. Mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun. Yursilis sama'alaikum midrara, bukan hanya diampuni, Allah bakal menurunkan hujan. Kenapa hujan? Karena hujan yang bisa menumbuhkan segala keinginan, pengen ini subur tanah segala macam, makanan jadi banyak. Wa yumditkum bi amwalin, bukan hanya turun hujan, tapi akan dikuatkan, akan ditambahkan untuk urusan harta. Urusan harta itu ternyata jalan nanti satu, banyak istighfar, banyak mengaku dosa, baik itu secara harta, secara real materi uang, ataupun secara harta yang lainnya gitu ya. Wabanin, dan urusan anak juga akan dipermudah bagi mereka yang belum punya anak, insya Allah dipermudah. Ataupun anaknya mulaung, ulah tetap bener, ini banyak istighfar, jangan terlalu banyak nyalahin anak. Itu ya, banyak istighfar. Ketika kita ada perilaku dari keluarga yang salah, yang banyak dosa itu kita yang harus benar-benar duluan tobat ke Gusti Allah. Ya Allah, engkau kasih anak saya seperti ini mungkin itu banyaknya dosa saya ya Allah. Gitu. Dan pernah perasaan ya Allah, ibu teman-teman itu gitu. Saya diurusnya budak gebleng, jadi segala macam. Tersadar karena diri nate loba dosa kagak ya Allah, tersadar.
Cuma baru dikasih ujian anak saja udah bingung, udah minta ampun gitu. Dikasih anak udah segala macam deh. Itu belum sadar juga. Harus dikasih apa kata Allah teh ini orang teh? Kasih gempa. Enggak sadar juga. Kasih banjir. Angger kene. Musibah paling terakhir yaitu mati. Ini nggak mati mah nggak semua bisa keobat deh. Gitu. Ujian Allah sana sini banyak sekali. Sebenarnya ya, dengan ada kalimat maut saja di dalam Al-Quran, sebenarnya manusia itu udah harus bisa benar teh, harus bisa baik teh, harus bisa soleh dengan ada kalimat maut saja. Umpamanya di dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah teh yang menciptakan kematian, mati dan kehidupan. Kenapa sih Al-Qur'an mengatakannya mati dulu kemudian hidup? Khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa yang didahulukan kalimatnya maut? Itu tuh yang harus jadi prioritas. Negur eta teh ngelingan cek saudara bahwa yang harus dipikirkan itu bukan kehidupan tapi kematian. Dan kehidupan mah emang pernah mesen, pernah minta nggak hidup kepada Allah? Ya Allah saya hidupkan dong. Nggak ada siapa yang pernah minta hidup sama Allah. Dikasih gak beda kehidupan sama Allah. Kalau udah dikasih mah ya udah jangan mikirin kehidupan. Jalani kehidupan bagaimana supaya mendapatkan kesenangan di kematian. Kita mah banyak mikir kehidupan, padahal hidup kita tidak pernah mesen. Kalau sesuatu yang tidak pernah mesen jangan banyak komplain. Itu kan. Untung dikasih hidup ge. Udah hidup tuh untung dijadikan manusia ge. Enggak dijadiin copenan, monyet. Diumpama. Memang ada yang mesen, saya harus begini, saya harus tinggal di sini, saya harus begini, umurnya minta sekian, nggak pernah. Makanya jangan terlalu bingung memikirkan kehidupan. Ketika Allah memberikan satu kehidupan, di situ Allah tidak akan pernah zalim terhadap kehidupan tersebut. Allah ngasih nyawa, Allah tidak akan pernah meninggalkan untuk kebutuhan nyawa tersebut. Makan minumnya. Kalau Allah ngasih satu nyawa kehidupan, kemudian ditinggalkan, nggak dikasih makan, zalim, berarti tidak mungkin Allah zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah. Saya haram terhadap diri saya untuk zalim kepada siapapun. Tidak ada sifat zalim daripada Allah kepada makhluknya. Tinggal kitanya sadar saja. Itu alhamdulillah udah dikasih kehidupan. Sikap kita kepada Allah harus seperti apa? Harus banyak syukur dan sabar. Alhamdulillah nikmat yang harus yang termasuk nikmat besar teh yaitu nikmat ijad, nikmat imdad ya. Nikmat ijad diwujudkannya kita ke alam dunia, dilahirkannya kita dijadikan manusia gitu. Nikmat ijad, nikmat imdad dikasih kenikmatan selama hidup, termasuk nikmat imdad itu tetapnya iman dan Islam. Kurang naon deui sih pemberian Allah, kurang apalagi pemberian Allah. Can sadar keneh wae baru ditegur mulainya. Sebenarnya teguran itu tanda juga kasih sayang daripada Allah. Mana buktinya teguran bencana itu tanda kasih sayang kepada Allah, bukan penyiksaan, bukan itu. Buktinya di dalam surat Al-Fatihah termasuk dengan bismillahnya Allah mengulang lafaz Ar-Rahmanir-Rahim. Di bismillah dikatakan Ar-Rahmanir-Rahim, di ayat selanjutnya ada juga kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa sih Allah ngulang-ngulang itu? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Langsung ya, langsung maliki yaumiddin, enggak usah arrahmanirrahim lagi. Banyak-banyak amat gitu kan. Itu kan sebenarnya udah dikasih isyarat sama Allah bahwa semua yang ada di alam dunia, apapun kejadiannya, itu tidak lepas daripada kasih sayang Allah.
gitu. Ditegur begini lewat sakit, itu teh kasih sayang Allah. Dikasih begini, itu teh kasih sayang Allah. Jangan pernah berpikir bahwa Allah teh seorang pembenci, bahwa Allah teh seorang pendendam. Tujuannya apa? Negor seperti itu teh supaya bisa kembali kepada Allah, karena memang hakikatnya dari Allah gitu ya. Contohnya kita punya anak gitu, yang dua anak teh, yang satu maraji nurut banget gitu ya, gitu. Yang satu mah lumayan rada ngeberung gitu ya. Otomatis bakal ada pukulan, bakal ada marahan dari orang tua teh kepada anak yang nggak nurut. Tapi yang satu mah didiamkeun we, dikasih uang segala macam. Apakah ada orang tua benci kepada anaknya yang hasil melahirkannya, yang hasil membela sampai mentaruhkan nyawa untuk melahirkannya? Nggak ada seorang ibu benci ke anaknya. Itu teh hanya supaya bisa kembali kepada kasih sayang ibunya itu. Makanya Ar-Rahmanir Rahim itu harus ditancapkannya di dalam hati teh. Jangan sampai meninggalkan bismillah di dalam hati. Ar-Rahmanir Rahim. Banyaknya masalah di dunia karena memang meninggalkan bismillah. Nah, kembali kita teh harus banyak bermuhasabah diri gitu ya. Wa tanzur nafsun ma qaddamat seligun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat seligun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan lihatlah apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Hari esok kapan? Hari kiamat, akhirat gitu. Sampai mana perbuatan kita, dan jangan pernah bosan di dalam berbuat kebaikan. Jangan pernah merasa udah banyak di dalam kebaikan. Ngaji wae kamari ngaji engke we bulan harus deui. Bosan tiap minggu terus ngaji terus. Orang yang tidak mau mendapatkan rahmat Allah teh ingin menjauhi Allah. Ngaji deui, bosan gitu-gitu keneh gitu ya. Ngaji gitu-gitu terus, paling menceritain tentang sobat syukur tobat gitu ya, paling gitu-gitu. Kalau memang udah ngerti, bukan tujuan itunya yang dimaksud. Kita menjalankan perintahnya. Ngaji itu termasuk perintahan Allah. Jangan kayak orang kampung saya, orang lembur ya gitu. Gitu gimana ngomongnya? Gitu. Mau sekolah apa mau pesantren apa mau ngaji? Ngaji mah bukan buat pilihan, ngaji mah kewajiban. Mau sekolah mau enggak, ngaji mah wajib. Mana dalil ngaji wajib? Thalabul ilmi faridatun, sohe eta hadisna sohe. Itu faridatun teh wajib. Salat fardu kan, salat fardu yang 5 tadi disebutna. Thalabul ilmi faridatun teh fardu, sama-sama fardunya. Bahkan kalimat faridatun itu adalah menurut seorang santri mah sigot mubalaghah disebutkan. Sigot mubalaghah teh sigat yang dibangetkan, kalimat yang banget wajib teh, banget maka banget. Jadi ketika ada kalimat fardu, ayo meninggalkan. Fikih belum ngerti, bab wudu belum ngerti, bab sholat apalagi gitu, tidak pernah. Jadi selain sholatnya juga tidak sah, dosa juga. Dosa apa? Meninggalkan ngaji, meninggalkan sholat. Karena hakikatnya orang yang maafnya, hakikatnya orang yang sholat tanpa ilmu fikih mardud. Contohnya, sholat itu punya syaratnya bersuci, wudu berarti. Kalau nggak ada air tayamum gitu, kalau sakit tayamum gitu ya. Kalau umpamanya nggak paham tentang wudu segala macam, tata cara, kan ada kaifiyahnya segala macam, apakah jadi sholat tanpa syarat? Tidak jadi. Nanti syaratnya bisa wudunya di dalam perjalanan sholat, dari mulai niat, takbiratul ihram segala macam. Bahkan banyak permasalahan kadang-kadang di tengah-tengah sholat yang bisa membatalkan kita kalau tidak bisa menanggulanginya gitu ya, itu batal lagi.
Contoh ketika ada imam salah, pernah kejadian satu masjid, imam teh nggak kunut, udah turun, udah sampai lututnya teh iya mau sujud, itu kan posisi udah sampai, balik deui ke kunut. Gara-gara imam kayak gitu kan jamaah bubar kabeh. Artinya teh ngikuti imam kabeh, setelah turun teh naik lagi batal kabeh. Eta salah satu contoh ibadah tanpa ilmu. Perasaan dirinya mah udah sholat itu teh bantu bisa. Kalau ada masalah sedikit subhanallahnya kedengaran ke tetangga, subhanallah. Kenapa Ustaz? Jangan, bukan jangan, orang yang enggak ngerti mah bilang subhanallah teh untuk ngasih tahu. Sedangkan iklam di dalam kalimat subhanallah untuk tujuan ngasih tahu doang ke imam batal sholat. Harus diniatis dibarengi zikir. Tujuannya teh saya mau bilang subhanallah teh diniatkan zikir, bukan ngasih tahu doang. Itu kan tidak tahu kalau nggak ngaji mah masalah kecil seperti itu. Imam salah semasjid subhanallah. Sebenarnya nggak usah, cukup yang di belakang imam. Emang mereka tahu yang di belakang ke imam salah? Nggak tahu kan? Kenapa dia bilang rame-rame? Wah ini mah itu demo udah mah sebel ke imam eta teh ada kesalahan yang semangat. Subhanallah goblok, buset makai goblok segala kan. Lamun kadang kesel mah kayak imam teh gitu. Itu udah ketelanjuran, saya nggak senang ke Ustaz eta teh. Ada kesalahannya sekalian diinjak kongkong. Wah. Akhirnya eta teh gara-gara emang ibadah seperti itu banyak permasalahan. Emang karena emang tidak punya ilmu. Jadi bukan hanya Ustaz yang harus punya ilmu fikih, tapi semua yang mau ibadah harus punya ilmu fikih. Gitu. Fikih mah fardu ain, bukan fardu kifayah, tidak bisa ditanggung sama ustaz. Fardu ain gitunya, kecuali ngurus mayit dan fardu ain. Ilmu nahwu urus mayit fardu kifayah, ilmu nahwu fardu kifayah, ilmu sorof fardu kifayah, ilmu balaghah fardu kifayah. Coba lamun satu kampung tidak ada yang tahu ilmu nahwu, ilmu sorof, tidak ada satupun yang tahu. Kalau ada mayit itu nggak diurus satu kampung teh, diantar malah dibuang ke Citarum. Dosa nanti bukan yang membuang, kabeh sekampung. Lalu kifayah, kamu nggak buang nama, gitu. Kata fardu kifayah, fardu ain fikih, dan semuanya diperintah sholat maka harus tahu kabeh, kudu ngaji kabeh. Ada yang ngomong kajian cina ulang masalah ge, bahasa Sunda. Kalau di Indonesia biarin kita masalah juga, kan kita mah bukan ustad. Ada yang ngomong gitu teh. Ya ustad makan di mana-mana kita pasti dengarnya. Tinggal di kampung ini ngaji di sini ada ngomong teh kedengarannya. Kalau ustad mah baru nggak boleh salah sholat. Kalau bukan ustad mah ya maklum lah cina. Maklum banget sih ya mas. Tolabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimat, bukan ala ustad wal ustazah, bukan. Tolabul ilmi ala kulli ustadin wa ustazah, tidak ada. Muslimin selama mereka mengaku muslim, di situ kewajiban tidak akan pernah berhenti. Kapan sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, nanti kapan gitu. Contohnya ini jamaah di luar, ya habis sholat ngaji yang baca satu hadis itu kan banyak, gitu. Hebat lah. Jadi bukan tujuan tuh udah ngertinya, ya bagus lah sampai ngerti. Tapi walaupun kita udah ngerti, tetap kita menjalankan perintahan, gitunya kayak di kampung-kampung yang baca kitab kiai, yang hadirnya barawak kitab para kiai. Itu satu bodoh sih.
gitu kan. Di kampung-kampung di pesantren suka ada ngaji mingguan, yang datang bawa kitab bulu, yang macanya pakai kitab. Aing pada bisa matung geus usah pakai pengajian kan. Berarti bukan bisanya yang dimaksud, menjalankan ibadahnya. Thalabul ilmi itu ibadah. Itu walaupun nyata-nyata udah pada tahu ya. Gitu kan. Apalagi yang belum tahu. 13 daerah. Cek Sunda namanya. Iya malah mun ngomong mun hareupeun urang Sunda masuk gitu. Ngan eta ngaji bahasa Indonesia teh teu seneng teh nyata kitu susah kituna. Susah teu keren, jadi teu keren we bahasa Indonesia. Tapi bahasa Sunda mah walaupun kasar oke kadang-kadang kata teh diketawain gitu. Hebatnya bahasa Sunda tepat. Wasa'atin yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yakhbirunahu biuyubihi, dan harus punya waktu di mana waktu tersebut dipakai berjalan terhadap saudaranya. Tujuannya untuk apa? Untuk saudaranya tersebut ataupun orang-orang ya, tetangga segala macam, untuk bisa menyebutkan aib kita pada waktu itu, pada hari itu. Umpamanya saya mah pokoknya habis zuhur mau berangkat ke yang biasa ketemu gitu ya, gitu saudara sama jamaah haji gitu. Mau datang ke imam Pak Ustad. Mau ngapain? Mau nanyain Pak Ustad aib saya dari pagi sampai sekarang sore itu apa saja? Kejelekan saya Pak Ustad. Kenapa kamu nanyain? Karena tidak ada yang tahu kejelekan orang kecuali orang lain. Biasanya gitunya harus bisa seperti itu. Contohnya kata Ustadz teh, kamu teh tadi teh begini menurut keterangan perasaan itu teh salah. Nah, harus bisa seperti itu. Harus banyak nanyain kepada orang lain tentang kesalahan kita, jangan menunjuk kesalahan orang. Artinya ketika dipertanyakan sama orang lain, nah boleh untuk mengatakan. Dan itu juga yang didatangi juga harus nanyain. Terus kalau aib saya apa? Gitu. Saya datang ke Ustaz. Pak Ustaz, aib saya dari pagi sampai sore ini apa aja kejelekan saya? Oh anu kata bapak teh, kalau saya kejelekannya apa? Anu supaya bisa menghilangkan di hari kemudian nanti. Jangan, jadi kejelekan teh jangan dianggapnya satu kebiasaan. Itu harus secara nilai-nilai keagamaan. Itunya jangan sampai enak tinggal diem di dalam salah, apalagi salah itu tidak diakui salah. Takut khawatir yang benar-benar salah dikatakan benar. Nah itu yang menyamarkan tanya. La talbisul haqqo bil batil. Jangan sampai samar lah. Ini benar-benar salah-salah. Kita harus akui artinya. Kalaupun kita jatuh kepada kesalahan itu harus sadar diri bahwa ini teh salah. Jangan sampai membenarkan sesuatu yang salah. Udah bener-bener salah malah nyebutnya aku nak bener. Itu yang bahaya. Wasa'atin biha yukhli baina nafsihi wa baina ladzatiha al-halal. Dan satu waktu harus punya, jadi 24 jam teh dibagi 4, dan yang terakhir harus punya waktu di mana orang teh meninggalkan terhadap dirinya teh kenikmatan-kenikmatan yang halal. Jadi banyak kenikmatan yang halal ya. Makan nikmat halal, perkara mubah. Terus melakukan banyaklah pokoknya contoh-contoh yang halal gitu. Satu waktu mah harus bisa ditinggalkan. Itunya artinya kita secara nafsu harus bisa ditahan kan.
Umpamanya kebiasaan seneng nate pesta ataupun makan enak ataupun apa, ya satu waktu malu bisa meninggalkan. Artinya meninggalkan, kembalikan kita, mengosongkan diri kita supaya bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itunya jangan terus-terusan dari 24 jam teh pengen nate nikmat gitu. Tidak ada masakotnya, tidak ada merasa perihnya hidup teh. Harus bisa merasakan gitu sesuatu yang berat, merasakan masakot lah, susah. Jangan terlalu diberikan satu kenikmatan, kesenangan diri teh. Jangan memanjakan diri lah dalam kasar nama. Itu kali-kali kita teh harus menyiksa diri. Tujuannya menyiksa diri bukan untuk memadaratkan diri, supaya tambah enak nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung pada makalah yang terakhir, wal maqalatus sabi'atu wa salasuna, dan makalah yang ke-37. Ini masih bab yang golongan 4. Kata seorang ulama mengatakan, jami'ul ibadati minal ubudiyah arba'atun. Konsekuensinya seluruh ibadah teh itu ada 4. Yang pertama, al-wifa'u bil uhud. Ini udah keluar cerita tadi. Jadi kita diperintahkan ibadah sama Allah teh, konsekuensinya tujuannya ada 4. Yang pertama, kita bisa menjalankan semua perjanjian kita, menjalankan keparduan-keparduan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya kita menjalankan ibadah teh, itunya sholat, puasa, zakat segala macam teh, hakikat nama itu teh kita teh hanya menjalankan perintahan Allah. Jadi begini, kita menjalankan sholat teh, kenapa kamu sholat? Karena ini perintahan. Kenapa kamu enggak mabok? Karena itu larangan. Konsekuensinya ibadah yaitu karena emang menjalankan perintahan, tidak ada lain. Kenapa kamu sholat? Pengen ke surga. Oh, berarti kelas awam lah, kelas awam. Kenapa kamu sholat? Dimarahi bapak. Kelas anak. Itunya. Kenapa kamu sholat? Kan ngikuti orang, kelas bodoh. Karena orang pada sholat ya kita sholat, tidak tahu siapa yang kita hadapi, nggak tahu. Katanya si Allah, katanya itu iman muqallid. Iman muqallid menurut Imam Sanusi kafir itikadi. Artinya tidak sahnya ibadah ketika imannya masih taklid. Katanya taklid teh. Kamu tahu Tuhan siapa? Kata Ustaz si Allah. Nah itu taklid, itu secara itikadi dihukumi kafir menurut ulama tauhid. Walaupun secara bergaul muslim. Kamu tahu nggak Allah teh ada? Katanya sih ada. Nah itu taklid. Kamu tahu nggak bahwa Allah teh satu? Iya sih pernah dengar katanya Allah satu. Itu kan waktu lewat masjid ada yang ngaji katanya Allah satu. Coba mau sampai di mana ibadah kita kalau ke Allahnya seperti itu? Yang ma'rifat itu kalau secara dalil yang disebut ma'rifat kan yang diperintahkan kita kepada Allah itu ma'rifat pertama, mengetahui Allah. Bagaimana yang disebut ma'rifat? Idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun. Penemuan yang pasti dan tidak ada keraguan. Contoh, kita yakin bahwa Allah teh ada. Dalilnya karena ada ciptaannya, karena adanya kita. Karena kenapa kita dijadikan dalil akan adanya Allah? Karena siapa sih yang bisa bikin kita? Itu cukup untuk dalil ijma seperti itu kan. Itu untuk dalil tafsirnya lebih panjang, itu urusan para ustadz gitu. Ketika tidak mengerti diri saja bahwa diciptakan sama Allah, itu khawatir imannya taklid. Itu
Qiyamuhu binafsi, Allah berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsi, Allah berdiri dengan sendirinya. Artinya tidak butuh terhadap makhluk apapun. Adanya memang qadim, qidam, tidak didahului dengan tidak ada. Berarti awalun bila bidain. Dan bako, kekal, tidak diakhiri dengan tidak ada. Al-akhiru bilantihain, tanpa akhiran, tanpa ada ujung. Itu artinya Allah adanya tidak didahului dengan tidak ada, dan juga tidak diakhiri dengan tidak ada. Maka yang seperti ini jangan ada kalimat timbul pertanyaan, kapan Allah, di mana Allah, bagaimana Allah. Makulat-makulat seperti itu jangan sampai dikeluarkan dari mulut kita menjadikan pertanyaan kepada Allah. Ayana Allah, haram menanyakan seperti itu. Walaupun sekarang udah rame seperti itu, terjadi permasalahan gede gitu. Yang A menjawab di aras, yang B di aras. Lama Allah tidak punya tempat. Lama kanalah Allah tidak punya tempat. Lalu kalau Allah tidak punya tempat, kenapa kamu berdoanya ngangkat tangan seolah-olah minta kepada yang di atas? Dijawab lagi sama yang satu lagi, karena hadis Rasul mengangkat tangan bukan menunjukkan kepada posisi Allah, tapi menunjukkan kepada derajat Allah. Gitunya. Karena suatu saat pernah Rasulullah berdoa ketika istisqa membalikkan tangannya. Apakah di situ Allah ada di bawah? Itu. Oh iya, perebutan. Kenapa banyak masalah seperti itu? Karena mengeluarkan kalimat yang tidak layak kepada Allah. Jangan dipertanyakan di mana Allah. Karena Allah, kata Sayyidina Ali, karena Allah karena Allah itu ada sebelum semuanya ada. Wallahu ana ala ma'alaikana. Dan Allah yang sekarang juga itu seperti sebelum Allah menciptakan semuanya. Sebelum menciptakan dunia, sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan aras, Allah udah ada dan memang qadim. Kemudian Allah menciptakan aras bukan untuk untuk ditempati sama Allah, itu untuk memperlihatkan kekuasaan Allah bahwa Allah menciptakan makhluk yang paling gede namanya aras gitu. Karena Allah sebelum menciptakan aras, Allah udah ada. Berarti bakal timbul pertanyaan, sebelum ada aras, Allah di mana? Itu kan? Sebelum adanya aras, Allah di mana? Kemudian setelah menciptakan aras, Allah baru pindah ke aras. Sebelumnya di mana? Itu kan? Belum ada apa-apa. Aras, langit, dunia belum ada. Tapi Allah udah ada karena memang qadim. Makanya ilmu tauhid jangan sekali-kali mempertanyakan yang tidak boleh dipertanyakan, kata ulama, yang tidak pantas dinisbahkan kepada Allah. Akhirnya bingung orang awam lah, lamun Allah itu terus di mana? Bingung lah. Kita menyembah Allah Tuhan yang tidak di mana-mana. Adalah ulama di YouTube. Makanya kalau kamu punya Tuhan yang tidak bertempat, maka berdoa harus begini-begini. Tapi ngacau pun begitu teh. Begini-begini, jangan beginilah kalau kamu konsekuen. Kalau memang tidak bertempat, kenapa harus begini? Begini-begini, weh. Siapa lain ngajakan, ini ngajak ribut. Ayo gitu mah. Orang-orang anu benar-benar untuk memaslahatkan umat, nah walaupun beda pendapat tidak harus seperti itu mah memancing emosi dulu tuh. Teman-teman tengok perang weh tuh kagok lah, kagok kiamat. Nah hanya gara-gara kita mah jangan sampai seperti itu. Keyakinan cukup kita harus tanyakan kepada yang memang berkapasitas, yang dipercayai sama bapak-bapak. Kalau percayanya sama Ustadz Anu, bapak tanyakan tauhid yang sebenarnya di mana.
gitu. Ketika kita ragu, nanyakan kepada yang lain, perbandingkan, dan juga itu harus tahu rujukan ulama tersebut, kiai tersebut kemana arahnya, kitabnya dari mana gitu. Pokoknya mah di akhir zaman mah melenceng tauhid sedikit gitunya ketika mengiyakan kepada mereka yang memang beda pendapat. Iya weh hati deh ngikut ke sana. Kalau ada ustaz baru mengatakan gitunya Allah di atas, mulut gak ngomong, hati iya weh, udah ngikut. Mujasimah berarti gitu. Mujasimah teh golongan yang menjisimkan Allah, memberikan bentuk terhadap Allah gitu. Mujasimah kan enggak, karena memang ini perlu diketahui. Di dalam ayat Quran itu ada yang disebut ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat, ayat nas, ya. Mana ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang memang butuh dengan pemikiran, dengan takwil. Kenapa seperti itu? Karena memang datangnya bertentangan dengan nas. Ayat johir, ayat muhkamat. Mana ayat johir? Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun perkara di dunia ini seumpama Allah, yang sama dengan Allah, tidak ada. Itu kan ayatnya biasa johir, tanpa dipikiran pun itu mah udah bisa dimengerti. Tapi ketika Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu menempat di aras, kata mereka gitu. Berarti ini ada kejaiyah, ada kontradiktif, bertentangan antara ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Sedangkan kata ulama, Al-Qur'anu kulluhu kal kalimatil wahid. Quran itu keseluruhannya itu seperti satu kalimat saja. Tidak ada dari A sampai Z yang bertentangan di dalam Al-Quran. Maka ketika seolah-olah ketika dipikir semacam kaya bertentangan, berarti itu harus dikembalikan kepada nas, kepada ayat muhkamat tadi. Berarti ini harus ditakwil itu supaya tidak bertentangan. Pokoknya lamun teu ngaji urusan bab tafsir mah mau apa? Mau bisa ngajawab gitu. Mau diserang itu tanya heueuhnya kumahnya. Bakal bingung pokoknya mah. Gitu. Oh ya zaman geus garalak batur mah. Itu kadang-kadang zaman sekarang ngajinya kadang-kadang ada yang enggak mau ngaji bab tauhid gitu. Jamaah kita juga sama semacam saya ngaji di luar sana gitu. Ustaz jangan ngaji tauhid banyak masalahnya, banyak bedanya. Terus kalau enggak ngaji tauhid berarti kita enggak bertauhid, artinya enggak bakalan kuat tauhid kalau enggak dikaji gitu. Kalau ditanya umpamanya dalil secara marifat secara dalil, terus gimana ngejawabnya dalil ijmal kalau nggak ngaji? Bingung kan? Sedangkan dalil ijmal itu harus diketahui, kalau nggak ngaji nggak bakalan tahu. Tuh jadikan tauhidnya, ngajinya kemana wae ngaji mah. Wal muhafazatu 'alal hudud. Kita melakukan ibadah teh konsekuensinya yaitu menjaga dari batasan-batasan yang diharapkan Allah. Mana batasan-batasan ketika ini diharamkan, ini diharamkan, kita tinggalkan. Tah meninggalkan yang diharapkan Allah, itu ibadah. Kenapa Bapak enggak mabuk? Karena itu haram. Meninggalkan sesuatu yang diharapkan Allah itu adalah ibadah. Itu. Kenapa enggak mabuk? Enggak punya duit. Berarti tidak ada tujuan untuk meninggalkan larangan. Itu mah enggak jadi ibadah. Itu.
kenapa kamu nggak nyolong? Belum ada kesempatan. Berarti memang mau melakukan itu teh, itu berarti tidak ada niatan meninggalkan apa yang dilarang Allah, itu tidak jadi nilai ibadah. Karena meninggalkannya teh karena belum ada kesempatan, gitu. Jadi ketika kita tidak melakukan maksiat teh, itu yakini bahwa kita teh meninggalkan larangan Allah adalah ibadah, gitu. Wasabru alal mafkudi, kita menjalankan ibadah teh yaitu hakikatnya, konsekuensinya yaitu sabar kepada apa yang tidak ada yang diinginkan oleh kita. Contohnya begini, kita menginginkan sesuatu perkara tapi tidak punya karena memang keterbatasan kemampuan. Tapi tidak punyanya itu dibarengi dengan ridho dengan apa yang ada, berarti ini dilarikan kepada sesuatu yang zahir. Contohnya kita pengen A tapi tidak punya, dan memang keterbatasan kemampuan kita untuk memiliki A ini teh tidak mampu. Kemudian dengan lapang lada hati ridho bahwa Allah tidak ngasih, nah itu teh ibadah. Bapak yang mobil tapi dayanya tidak ada, uangnya tidak punya gitu, dan tidak mengeluh, memang sadar ini teh Allah tidak ngasih, dan ridho apa yang sudah ditetapkan Allah ketika kita tidak punya apa-apa, itu teh ibadah. Itu jadi ibadatnya lain jual cinta doang, lain lapar puasa doang, pokoknya setiap yang kita inginkan kemudian tidak punya, dan bahwa yang sadar ridho ini adalah ketentuan Allah, itu jadi ibadah. Konsekuensinya seperti itu, ya. Gitu. Ketika kita umpamanya pengen makan enak, adanya teh cuma teri doang, itu karena gak punya uang, keinginannya itu tidak terpenuhi, tapi ridho dengan yang ada, qanaah namanya ibadah itu ya. Nah, itu makanya insya Allah dengan pengertian-pengertian seperti ini, apapun yang kita lakukan harus jadi nilai ibadah, karena memang pada hakikatnya setiap manusia diciptakan itu untuk ibadah ya kepada Allah. Tentunya ibadah itu harus bisa menahan emosi diri atau hawa nafsu ya, daripada urusan-urusan dunia itu, termasuk itu seperti itu ibadah ya. Ada keterangan dari kitab hikam tadi, arih nafsaka minat tadbir, tenangkanlah dirimu dari sesuatu yang diurus Allah, pamako mabi gue ruka lato kemuankannya. Setiap yang udah diurus sama Allah kayak tadi, jangan pernah sibuk untuk mengurusinya, jangan ikut campur mengurusinya. Tak itu mah urusan hati. Artinya begini, ketika kita di dunia teh bekerja, usaha, kerja, cari uang, itu mah cukup jubir badan. Jangan hati ngikut sibuk dengan urusan-urusan udah jaminan sama Allah. Artinya begini, aduh kerja teh itu menghasilkan duit segala macam, sampai hati teh bingung kerja apa lagi ya supaya bisa menghasilkan duit. Padahal mah kerja teh disuruh sama Allah, ibadah itu teh. Adapun yang memberi mah hakikatnya Allah. Jadi setelah kita kerja mah urusan masalah duit, masalah rezeki itu kembalikan kepada yang ngasih, Allah. Akhirnya ketika kita kerja kok nggak menghasilkan, berarti kerja hanya menghasilkan nilai ibadah, bukan menghasilkan nilai dunia. Ternyata kita kerja teh nggak dapat duit, berarti kerja kita teh menghasilkannya ibadah tanpa duit. Itu ketika kita kerja, oh plus dapat duit, ya dapat ibadah, ya dapat duit, itu kembali ke bahwa itu dikasih sama Allah. Itu jangan pernah merasa
kemampuan sendiri, mendapatkan uang hasil sendiri, hasil kerja sendiri, awalnya tadi bawa tempo balaksa balik dulu. Ya Allah, kok teman-teman teh si Gusti Kabdi di sudah nama dah sia keur baluin mantu ngomong lain kayak gitu kan gitu. Nah itu jelema mah kudu dibalaksakeun kae inget mun diinget lagi gitu kan. Nah, kita mah yang biasa ngaji, yang biasa kumpul di majelis taklim harus bisa sadar diri, istirahatkan hati kita dari apa-apa yang sudah ditanggung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tong sibuk memikirkan sesuatu yang sudah dijamin. Kalau memang ada liwatnya kita ngaliwat, kita makan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ni'matika fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalalika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jamana hadha wa tabarrukana min ba'di wa ma'suma. Allahumma ja'al jamana hadha wa mashkura wa tabarrukana min ba'di wa maghfura. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya kebodohan saya pribadi mohon